Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Sharihus Sunnah karya Imam At-Tabari rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullahu taala. Kita mundur sedikit ke halaman yang ke-6. Perhatikan di sini di bawah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan, "Famma ahlul ilmi wad dini fa ghairu munkirina ilmahu wa zuhdahu fid dunya wa rafdahu laha." Adapun para ulama dan orang-orang soleh, mereka tidak mengingkari keilmuan At-Tabari. Mereka juga tidak mengingkari zuhudnya At-Tabari terhadap dunia. Dan bahwasanya beliau adalah orang yang sering menolak dunia, menolak kenikmatan dunia. Wa qana'atahu bima kana alaihi min hissatin khalafaha abuhu. Dan bahwasanya At-Tabari sangat-sangat qanaah, merasa puas dengan apa yang ditinggalkan berupa hissah, sebidang tanah, khalafaha abuhu, yang ditinggalkan oleh bapaknya, diwariskan oleh bapaknya. Bi Tabaristana yasiratin, yang ada di Tabaristan yang ukurannya sangat kecil, tanah yang sangat kecil. Di antara akhlak beliau, beliau zuhud terhadap dunia, dan beliau qanaah, merasa cukup dengan harta yang sedikit. Kemudian di halaman yang ke-9, Maudhu' risalati, pembahasan dari risalah ini atau dari buku ini. Bayyana al-imamu Ibnu Jaririn fi hadhir risalati. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan dalam kitab ini mu'taqada ahli sunnati wal jamaati, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wabtada'a bi muqaddimatin, dan beliau memulainya dengan sebuah muqaddimah. Wa dzakara fi hadhihi al-muqaddimati, dan di dalam muqaddimah tersebut beliau menyebutkan beberapa poin. Di mana poin-poin ini juga termasuk poin-poin akidah Ahlussunnah. Jadi di muqaddimahnya saja beliau sudah menyebutkan beberapa poin akidah Ahlussunnah. Anna Allah Ta'ala akrama rusulahu wal muqarribina wal muqarrabina min awliyaihi. Bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan rasul-rasulnya dan orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah, dari kalangan para walinya. Bil mihanil ajilati wal ajilati, dengan mihnah, dengan ujian-ujian, baik yang disegerakan atau baik yang ajilah, yang ditunda, atau yang disegerakan, ajilah. Liyastawjibu bisabrihim 'alaiha al-karamata minallahi, agar mereka mendapatkan dengan sebab kesabaran mereka terhadap ujian tersebut, mereka mendapatkan al-karamah, mendapatkan kemuliaan minallahi, dari Allah. Wal manzilatal aliyah, ya, dan juga mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, allati katabaha lahum, yang Allah telah takdirkan, Allah tuliskan untuk mereka. Maka di antara hikmah dari adanya ujian adalah untuk mendapatkan kemuliaan dan juga untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sehingga orang-orang yang soleh ketika mendapatkan ujian, mereka bergembira, mereka ridho. Ya, bahkan mereka bersyukur ketika mendapatkan ujian, karena mereka tahu di balik ujian ini, kalau bisa dilewati, maka di baliknya ada karamah, ada kemuliaan, dan ada kedudukan yang tinggi yang diraih. Maka dengan mengetahui ini, harusnya kita bertambah sabar, bertambah kuat dalam menghadapi ujian-ujian di dunia ini, terutama ujian dalam menuntut ilmu, ujian dalam mendakwahkan ilmu. Tsumma khalafal anbiya'a war rusula ulama'u kulli ummatin.
Kemudian para ulama dari setiap umat khalafa, menggantikan. Khalafa di sini artinya menggantikan. Menggantikan tugas para nabi dan rasul. Sebagaimana hadis, annal ulama'a warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa bayyana rahimahullahu fadlal ilmi wal ulama'i fi kulli ummatin wa ulama'a hadhil ummati bil khususi. Dan beliau juga menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan juga keutamaan ulama dari setiap umat, artinya keutamaan ulama, orang yang berilmu secara umum, dan juga keutamaan umat dan juga keutamaan ulama dari umat ini secara khusus, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Nabi punya keistimewaan. Ya, ulama dari umat Nabi punya keistimewaan yang membuat mereka terbedakan dengan ulama-ulama sebelum zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakara fadlahum wa maziyatahum fahum warathul anbiya'i. Dan beliau juga jelaskan keutamaan mereka dan keistimewaan mereka, dan mereka adalah pewaris para nabi. Wa annahum yahmiluna warathatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya mereka para ulama, mereka membawa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berupa apa? Berupa ilmu. Nabi mengatakan innal ulama lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinna yarithul ilma. Para ulama tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhaha akhadha bihadin wafir, kata Nabi. Siapa yang mengambil warisan Nabi tersebut berupa ilmu, maka dia telah mengambil jumlah warisan yang banyak. Siapa yang punya ilmu, maka dia mendapatkan warisan para nabi dan jumlah yang banyak. Faddalahumullahu bil ilmi wa karramahum bil hilmi. Allah berikan mereka para ulama keutamaan dengan Allah berikan ilmu, dan Allah berikan mereka kemuliaan bil hilmi dengan Allah berikan sifat hilm. Sifat hilm itu sifat tidak tergesa-gesa dalam menilai, hati-hati dalam menilai. Ini sifat ulama. Ulama pasti punya sifat hilm, berhati-hati dalam menilai, tidak terlalu tergesa-gesa, tidak kemerungsung. Wa ja'alahum qudwatan wa uswatan linnasi. Dan Allah jadikan mereka para ulama sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Wa ajzala al-ajra wa thawaba, dan Allah limpahkan kepada mereka pahala dan ganjaran kebaikan. Wa batalahumullahu bil asyrari. Namun Allah juga menguji mereka, menguji para ulama dan orang-orang yang berilmu dengan adanya orang-orang yang buruk. Wa amtahanahum bis sufahai wal wudu'ai. Dan Allah juga uji mereka dengan adanya orang-orang bodoh dan orang-orang yang rendahan. Walakinnahum sabaru, namun para ulama, terutama ulama al-sunnah, orang yang berilmu dari kalangan al-sunnah, mereka bersabar. Walam yuthnihim dzalika anid da'wati ilallah. Dan itu tidak membuat mereka keluar dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idhari dinillahi, dan dari menampakkan, memperjuangkan agama Allah. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dan juga dari beramar ma'ruf nahi munkar. Dan juga sifat ulama, mereka tegar di jalan dakwah, mereka tegar di jalan ilmu. Adanya gangguan, adanya cobaan, adanya orang yang bodoh, adanya orang-orang yang sesat, tidak membuat mereka gentar. Sama ba'da dzalika takallama an mu'taqadi ahli sunnati wal jama'ati fil qur'ani wa annahu kalamullahi. Kemudian setelah itu At-Tabari di muqaddimahnya berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah seputar Al-Qur'an. Dan bahwasanya At-Tabari meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan ini adalah
ijma ulama Ahlussunnah, tidak ada khilafiyah. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Semua takallama anil qawli fi ru'yatillahi azza wa jalla. Kemudian At-Tabari berbicara tentang masalah ru'yatullah, yaitu keimanan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah di surga secara langsung, mubasyarah, secara hakiki, ya, bukan kiasan. Mereka akan melihat Allah dengan mata kepala mereka secara langsung. Summa takallama 'anil qawli fi af'alil ibadi wa hasanatihim wa sayyi'atihim. Kemudian At-Tabari juga berbicara tentang perbuatan hamba, ya, kaitannya dengan takdir. Ya, baik perbuatan yang baik dari para hamba maupun perbuatan yang buruk, bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ciptakan. Bukan hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri sebagaimana akidahnya Qadariyah. Tsumma takallama 'anis sahabati wa bayani mu'taqadi ahlisunnati wal jama'ati wa madallat 'alaihi an-nususu. Kemudian At-Tabari berbicara tentang para sahabat Nabi dan menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah seputar sahabat Nabi dan apa saja yang ditunjukkan oleh nas-nas tentang hal tersebut. Nas artinya dalil berupa teks Al-Quran ataupun hadis, itu nas. Adapun ijma dan qiyas tidak disebut nas. Nas itu dalil berupa teks, teks Al-Quran atau teks hadis. Tsumma takallama 'anil qawli fil imani wa ziyadatihi wa nuqsanihi. Kemudian At-Tabari berbicara tentang masalah iman. Bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Khilafan lil murji'ati, tidak sebagaimana akidahnya Murji'ah. Tsumma takallama 'anil qawli fi alfadil ibadati fil Qur'ani. Kemudian At-Tabari berbicara tentang lafaz-lafaz ibadah di dalam Al-Qur'an. Tsumma takallama 'anil qawli 'anil ismi ahwa al-musamma aw ghairul musamma. Kemudian At-Tabari berbicara tentang al-ism, ya, tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia musamma atau bukan musamma? Ya, nanti akan kita jelaskan pada tempatnya. Tsumma khatama dzalika fi tahrimi taqwili ahadin ma lam yaqulhu. Kemudian beliau tutup mukadimahnya dengan menjelaskan haramnya taqawul, ya, mereka-reka perkataan dari seseorang malam yaqulhu, padahal tidak dia katakan. Ya, menuduh seseorang mengatakan sesuatu padahal dia tidak mengatakannya. Bi an yataqawwala 'alan nasi wa khususan ahlul ilmi ma lam yaquluhu. Dengan mereka-reka perkataan dari orang lain terlebih dari para ulama padahal mereka tidak pernah mengatakannya. Haramnya taqawul. Wa hadha mawdu'u hadhihi risalati wa hiya risalatun mukhtasaratun. Inilah tema-tema yang ada dalam kitab ini. Dan ini adalah kitab yang ringkas, lakinnaha syamilatun wa jami'atun li ma'dhami mu'taqadi ahli sunnati wal jama'ati fi umuril i'tiqadi. Namun kitab ini mencakup secara padat hal-hal yang paling penting dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yusliha qulubana wa amwalana wa niyatana wa dhurriyyatana. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki hati kita, memperbaiki harta kita, memperbaiki niat-niat kita, dan juga memperbaiki anak keturunan kita. Kama as'aluhu an yarzuqana jami'an al-ilma an-nafi'a wal 'amal as-salihah. Demikian juga aku mohon kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya berupa ilmu yang bermanfaat wal amalas salihah. Di sini ada salah cetak nampaknya, bukan al ilmas salihah tapi al amalas salihah.
Ya, lam dengan mimnya ketuker. Semoga Allah limpahkan kepada kita rezeki berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Was'aluhu an yazuqana jami'an al-ikhlasa fil amali. Dan aku mohon kepada Allah agar Allah melimpahkan rezeki kepada kita semua berupa keikhlasan dalam beramal. Wasidqa fil qawli, dan kejujuran dalam berkata. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada Nabi kita Muhammad, para keluarganya, para pengikutnya, para sahabatnya, dan semoga Allah melimpahkan salam kepada mereka semua. Ini muqaddimah dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, hafizahullah ta'ala. Ya, kemudian kita masuk pada isi dari kitab. Sanadul kitabi ila Abi Ja'far. Sanad kitab ini sampai kepada Imam Abu Ja'far At-Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azimi. Akhbarana al-Syekhu Abu Muhammadin Al-Hasanu ibnu Aliin ibni Al-Husaini ibni Al-Hasani Al-Asadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada penghulu kita, yaitu Nabi Muhammad, dan juga kepada keluarganya. Wala hawla wala quwata illa billahi, dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Al-Aliyil Azimi, yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian telah mengabarkan kepada kami guru kami, namanya Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Al-Husain bin Al-Hasan Al-Asadi. Jadi namanya Al-Hasan bin Ali, kunyahnya Abu Muhammad. Al-Hasan bin Ali Al-Asadi. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya sanad ini tidak sampai kepada Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi. Artinya di sini sanadnya diringkas, tidak disebutkan lengkap sampai kepada Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi. Namun kita berprasangka baik bahwasanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi juga memiliki sanad yang bersambung sampai kepada Al-Imam At-Tabari, ya, untuk kitab Sharh Sunnah ini. Namun antum perhatikan di sini Syekh Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Al-Husain bin Al-Hasan Al-Asadi ini ulama yang hidup di tahun 700-an Hijriah, bukan di zaman sekarang. Sehingga ucapan ini, ucapan Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, ini ucapan muridnya beliau, muridnya Syekh Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Al-Husain bin Al-Hasan Al-Asadi. Ya, kemungkinan ulama yang hidup di tahun 700-an Hijriah juga, atau di tahun 800-an Hijriah. Jadi ini bukan perkataan At-Tabari, ya, dan juga bukan perkataan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, tapi ini perkataan ulama yang hidup di tahun 700-an Hijriah atau 800-an Hijriah, yang juga meriwayatkan kitab ini, meriwayatkan kitab Sharh Sunnah. Nah, kemudian kata Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali tadi, anba'ana jaddi Abul Qasim Al-Husain Ibnul Hasan bin Muhammad Al-Asadi. Telah mengabarkan kepadaku kakekku, nama kunyahnya Abul Qasim, nama aslinya Al-Husain bin Al-Hasan bin Muhammad Al-Asadi. Kata beliau, anba'ana Abul Qasimi Ali bin Abil Ala. Telah mengabarkan kepada kami Abul Qasim Ali bin Abil Ala. Dia mengatakan, anba'ana Abu Muhammadin Abdurrahman bin Uthman bin Abi Nasrin. Telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman bin Uthman bin Abi Nasr. Dia mengatakan, anba'ana Abu Sa'idin Amr bin Muhammad bin Yahya Ad-Dainawari. Telah mengabarkan kepadaku Abu Sa'id Amr bin Muhammad bin Yahya Ad-Dainawari.
Qala, ia mengatakan. Baru ini murid langsungnya At-Tabari ya, yaitu Abu Sa'id Amr bin Muhammad bin Yahya Ad-Dainawari. Ini murid langsungnya Al-Imam At-Tabari. Qala, ia mengatakan, quri'a ala Abi Ja'farin Muhammad bin Jaririn At-Tabari wa ana asma'u. Dibacakan kitab Sahih Sunnah ini di hadapan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, dan aku di sini maksudnya Abu Sa'id Amr bin Muhammad tadi Ad-Dainawari. Aku mendengarnya. Jadi Abu Sa'id Amr bin Muhammad mendapatkan sanad kitab ini secara qiraatan. Mendapatkan sanad secara qiraatan, caranya adalah nas dari matan, baik matan hadis atau matan kitab, dibacakan di hadapan seorang guru, kemudian murid-muridnya mendengarkan. Nanti gurunya kalau ada bacaannya yang keliru, dia akan membenarkan, mengoreksi bacaannya. Kalau ada yang perlu disyarah, dia akan syarah. Kalau tidak ada, maka lanjut baca terus. Nah, jadi ini sanad kitab ini, sanad kitab Sahih Sunnah, walaupun tidak disebutkan secara lengkap sampai kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Dan sedikit faedah bahwasanya sanad periwayatan kitab, atau disebut juga sanad keilmuan, ini adalah budayanya atau kebiasaannya para ahlul hadis. Jadi para ahlul hadis itu terbiasa mencari sanad-sanad dari kitab-kitab yang mereka pelajari. Tidak hanya sanad hadis. Ini budayanya ulama ahlul hadis. Maka ini kebiasaan yang baik untuk menghidupkan kebiasaan para ulama ahlul hadis. Oleh karena itu kalau antum misalnya mencari sanad kitab Qawaidul Arba, mencari sanad kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, sanad kitab Arba'in Nawawiyah, sanad kitab Bulughul Maram misalnya, sanad kitab Aqidah Wasithiyah, yang sampai kepada penulis kitab-kitab tersebut, ini bagus. Kalau antum mendapatkan sanad, itu bagus. Namun sanad itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, bahwasanya sanad itu intinya adalah ibahatur riwayah, membolehkan untuk meriwayatkan lagi, membolehkan kita untuk meriwayatkan lagi kepada murid kita. Kalau kita punya sanad, artinya kita boleh meriwayatkan kitab tersebut, melanjutkan sanadnya kepada murid kita. Itu hakikatnya. Nah, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, sanad itu bukan tazkiyah. Sanad itu bukan pujian, sekedar ibahatur riwayah, membolehkan untuk meriwayatkan. Bukan tazkiyah, bukan rekomendasi, bukan pujian sama sekali. Artinya orang yang punya sanad, sanad kitab, sanad keilmuan yang bersambung kepada para ulama terdahulu, tidak berarti dia orang yang pinter. Tidak berarti dia orang yang pemahamannya benar, nggak mesti. Ya. Sekadar dia boleh meriwayatkan saja. Adapun pemahamannya pasti benar atau tidak, nggak jaminan. Adapun masalah dia paham atau tidak, nggak jaminan. Di antara buktinya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dahulu di majelis samanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu dihadiri banyak orang. Yang mana majelis sama ini nanti yang hadir, yang mendengar dapat ijazah sanad, dapat sanad, boleh meriwayatkan lagi kepada murid-muridnya. Di antara yang hadir di majelis samanya Ibnu Taimiyah, ada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi hadir di majelisnya Ibnu Taimiyah. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja kalau mendengarkan dakwah. Nah, orang-orang Yahudi yang hadir di majelis samanya Ibnu Taimiyah, maka mereka dapat sanad dari Ibnu Taimiyah. Nah, apakah berarti ketika orang Yahudi dapat sanad, berarti dia pemahamannya benar? Berarti dia pinter? Tentu tidak, ya orang Yahudi. Gimana kita katakan pemahamannya benar? Dia orang Yahudi. Nah, maka sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya punya sanad itu tidak jaminan pinter, tidak jaminan pemahamannya benar. Ya, bukan tazkiyah, bukan rekomendasi. Namun bukan berarti tercela ya.
Boleh mencari sanad, boleh, bahkan itu bagus, menghidupkan kebiasaan para uh, ulama hadis, ya. Tapi sama sekali itu bukan rekomendasi. Apalagi kalau orang mencari sanad untuk sombong-sombongan, tentunya ini nggak boleh, ya. Untuk sekedar dibangga-banggakan, untuk dipamerkan. Tentu ini akan menjadi fitnah bagi pemiliknya, akan menjadi ujian, bahkan akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Kalau sekedar untuk pamer-pamer saja. Maka siapa yang punya sanad, alhamdulillah bagus, ya, menghidupkan ulama, menghidupkan kebiasaan para ulama hadis, tapi nggak usah pamer. Ya, kemudian kita baca di sini syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, hafizahullah taala. Beliau mengatakan, ibtada'a tilmidul muallifi rahimahullahu ar-risalata bil basmalati. Murid dari At-Tabari rahimahullahu taala memulai risalah ini dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Apanya ini perkataan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyyina ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ini adalah perkataan yang diucapkan secara musalsal, ya, secara berulang-ulang, mulai dari murid langsungnya At-Tabari sampai ke bawah-bawahnya. Ya, sebelum meriwayatkan kitab Sharh Sunnah, beliau atau mereka-mereka memulai dengan ucapan ini semuanya. Ya, mereka ulang lagi. Ketika diriwayatkan, ulang lagi. Ketika diriwayatkan, ulang lagi. Nah, kenapa mereka memulai dengan basmalah? Pertama, iktidaan bil kitabi al-azizi. Mencontoh Al-Quran. Fa'inna Allah subhanahu iftataha kitabahu bi bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam surat Al-Fatihah. Yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu kutubahu wa rasailahu bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membuka tulisannya dan surat-suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kedua mencontoh Rasulullah. Idza kataba ilal muluki wa ru'asa'i al-qabaili wal asyairi. Ketika beliau menulis surat untuk para raja, untuk para pemimpin kabilah dan para pemimpin kampung. Min-dzalika kitabuhu ila Hiraqla. Di antaranya tulisan beliau atau surat beliau kepada Heraklius. Li'annahu lamma kataba alaihi salatu wassalamu ila Hiraqla qala. Karena Nabi SAW ketika menulis surat kepada Heraklius, Nabi tuliskan di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla azimir Rumi. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, rajanya Romawi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, di sini Nabi memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari hadis ini juga ada pelajaran bahwasanya boleh kita menyebut orang menyimpang dengan gelar yang biasa disematkan kepada dia. Di sini Heraklius orang kafir. Tapi Nabi sebutkan Azimir Rom, rajanya Romawi. Ini kan gelar yang agung, yang dibanggakan. Yang memang disematkan orang-orang kepada Heraklius, makanya memang dia raja. Walaupun dia kafir, Nabi tidak hanya cukupkan dari Muhammad kepada Heraklius gitu saja, tidak. Tapi Nabi sebutkan gelarnya, rajanya Romawi. Ya. Maka tidak masalah kalau kita misalnya menyebut tokoh menyimpang yang biasa disebut ustadz, kita sebut ustadz. Ustadz fulan, tokoh menyimpang. Ya, tanpa menghilangkan gelar ustadznya. Walaupun dia menyimpang. Tapi kalau dia sudah terbiasa disebut oleh masyarakat dengan gelar itu, nggak masalah. Kiai fulan, gitu ya. Atau syekh fulan. Walaupun itu gelar, walaupun itu orang yang menyimpang. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim yubtada'u biha fil rasaili al-mu'allafati wa fil khitabi wal mawa'idhi. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini digunakan untuk memulai surat-surat yang ditulis atau khutbah-khutbah atau nasihat-nasihat. Ya, dianjurkan
ketika memulai tulisan atau memulai khutbah atau memulai kultum, ceramah gitu ya, nasihat dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana ada hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalati faqad abtar. Setiap amalan yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah maka terputus keberkahannya. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani, namun dihasankan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Nah, namun ala kulli hal, andaikan hadis ini dhaif pun tadi sudah kita sebutkan ya. Pertama, Al-Qur'an memulai dengan basmalah. Rasulullah mulai dengan basmalah dalam surat-surat. Sehingga tetap dianjurkan untuk memulai hal-hal yang baik dengan bacaan basmalah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-ba'u lil isti'anati. Huruf ba dalam kata-kata bismillah tujuannya atau fungsinya untuk isti'anah, untuk minta tolong. Yani asta'inu bismillahi. Sehingga maknanya adalah aku minta tolong dengan nama Allah. Sehingga contohnya kalau kita mau ujian gitu ya, mau ikut ujian atau tes, kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah kita mengatakan, aku minta tolong kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar Allah mudahkan ujianku. Seperti itu. Wa lafzul jalalah Allah a'raful ma'arifi wa la yusamma bihi ghairuhu. Dan nama Allahu, ya nama Allahu, nama Allah itu banyak, di antaranya Allahu. Nama Allahu ini adalah a'raful ma'arif, ma'rifah yang paling ma'rifah. Kita tahu dalam bahasa Arab, dalam nahwu ada ma'rifah, ada nakirah. Di mana isim ma'rifah adalah isim yang sudah merujuk kepada sesuatu hal yang spesifik, yang pasti. Maka ma'rifah yang paling ma'rifah itu adalah lafaz jalalah Allah atau nama Allah. Karena sudah merujuk kepada sesuatu yang pasti, itu Allah. Dan tidak ada yang lain. Ya. Wala yusamma bihi ghairuhu, dan tidak boleh memberikan nama selain Allah dengan nama Allahu. Ya, hanya Allah yang boleh dikasih nama Allahu. Wa aslullahi, dan asal kata dari nama Allahu itu dari al-ilahu. Allahu dari al-ilahu. Wal ilahu ala wazni fi'alin. Dan al-ilahu itu mengikuti wazan fi'alun. Ilahun fi'alun, kan sama kan? Ilahun fi'alun. Namun hudhifatil hamzatu, kemudian hamzahnya dihapus. Faltaqatil lamu al-ula az-zaidatu wal lamu tsaniyatu. Sehingga bertemulah huruf lam yang tambahan, ya, karena ada tambahan alif lam kan, ilahun ketambahan alif lam, maka di sana ada lam yang pertama, lam yang zaidah, bertemu dengan lam yang kedua yang ada pada ilahun tadi. Nah, ilahun i-nya dihapus, ya tinggal lahun, kemudian di depannya ada alif lam, sehingga bertemu dua lam. Allati hiya ainul kalimati, mana lam yang kedua itu merupakan inti dari kata. Inti dari kata ilahun. Nah, karena dua lam itu bertemu, fa fukhimat, maka dia bercampurlah. Fasarat Allahu, maka menjadi Allah. Ini proses pembentukannya. Ya, jadi nama Allahu itu asalnya dari al-ilah, sesembahan. Wallahu huwa al-ma'luhu ta'allahahu al-qulubu mahabbatan wa ijlalan wa ta'ziman khaufan wa raja'an. Dan dari situ maka kita dapati arti dari nama Allahu adalah al-ma'luhu, yang disembah, zat yang disembah. Yang disembah oleh hati para hamba karena cinta, karena ijlalan, karena pengagungan, karena ta'ziman, pengagungan, karena khaufan, karena takut, dan karena harap.
Jadi setelah kita tahu nama Allahu dari kata-kata al-ilahu, hingga kita paham maknanya. Maknanya adalah al-ma'luhu, yang disembah. Dan para ulama juga mengatakan bahwasanya nama Allahu adalah nama Allah yang paling mencakup semua nama yang lain. Jadi semua nama yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, ya, Al-Qadir, Al-Khaliq, semuanya terkandung maknanya dalam nama Allah. Kemudian wal qulubu fiha faqrun dzatiyun la yusaddu hadzal faqru illa bi ta'alluhiha lillahi. Dan di dalam hati itu ada lubang. Yang lubang ini nggak bisa ditutup kecuali dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa bi mahabbatiha lahu wa ijlalihi wa ta'zimihi. Dan nggak bisa ditutup kecuali dengan mencintai Allah, mengagungkan Allah dan mengagungkan Allah. Fala yuzilul insanu hadzal faqra illa idza aliha rabbahu. Maka seorang manusia nggak bisa menghilangkan lubang dalam hati ini, kekosongan dalam hati ini, kecuali kalau dia menyembah Rabbnya, menyembah Allah. Wa abadahu wa khada'a lahu. Dan dia mempersembahkan ibadah kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Wa akhlasa lahu al-ibadata, dan dia ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas. Jadi apa yang dijelaskan oleh Syekh Ar-Rajihi barusan, itu sebetulnya penjabaran dari perkataan Abdullah bin Abbas ini. Qala Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Allahu dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'ina. Nama Allah artinya adalah dzul uluhiyati, zat yang memiliki uluhiyah. Uluhiyah artinya keberhakan untuk disembah. Wal ubudiyah, keberhakan untuk diibadahi. Ala khalqihi, di atas para makhluknya, ajma'ina, semuanya. Penjabarannya seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi barusan. Ya, perkataan Abdullah bin Abbas ini diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Walaupun kata Syekh Ahmad Syakir, isnadu hadzal khabari dhaifun. Kata beliau, sanad dari khabar ini lemah. Namun wallahu a'lam, walaupun sanadnya lemah, namun secara maknanya sahih, maknanya benar. Kemudian wa ta'ti al-asma'u kulluha sifatin lillahi. Dan setiap nama-nama Allah semuanya itu mendatangkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam nama Allah terkandung sifat. Fa yuqalu Allahur Rahmanur Rahimu, Al-Aliyul Azimu, As-Sami'ul Basiru. Maka ketika kita menyebutkan ya Allahur Rahmanu, Allah itu Maha Pengasih. Ya, jadi sifat bagi Allah. Allahur Rahimu, Allah Maha Penyayang. Allahul Aliyyu, Allah Maha Tinggi. Allahul Azimu, Allah Maha Agung. Allahus Sami'u, Allah Maha Mendengar. Allahul Basiru, Allah Maha Melihat. Kama fil ayati, sebagaimana dalam ayat, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minu. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia. Al-Malik, Raja di Raja. Al-Quddus, yang Maha Suci. As-Salam, yang selamat dari semua aib. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Surat Al-Hasyr ayat 23. Kulluha minal asma'il lati tu'tabaru awsafan lillah. Semua nama-nama tersebut itu berfungsi sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ismin min asma'illahi mustamilun ala sifatin. Maka setiap nama dari nama-nama Allah semuanya mengandung sifat. Ini kaidah. Setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Lianna asma'allahi mushtaqatun wa laysat jamidatan. Karena nama-nama Allah itu semuanya mushtaq, isim mushtaq, isim yang diturunkan dari isim lain.
Ya, kita tahu di pelajaran nahwu ada isim mushtaq, ada isim jamid. Isim mushtaq adalah yang diambil, diturunkan dari isim yang lain atau dari kata yang lain. Kalau isim jamid yang tidak diturunkan dari kata yang lain. Maka nama Allah semuanya mushtaq. Nama Allah semuanya mushtaq, ini kaidah. Tidak ada yang jamidah, tidak ada yang jamid. Sehingga pasti mengandung sifat. Pasti ada artinya dan pasti mengandung sifat. Allahu ismun mustamilun ala sifatil uluhiyati. Contohnya nama Allah adalah nama yang mengandung sifat uluhiyah. Warrahmanu mustamilun ala sifatir rahmati. Dan Ar-Rahman mengandung sifat rahmah. Wal alimu mustamilun ala sifatil ilmi. Al-alimu mengandung sifat al-ilm, ilmu. Wal hakimu mustamilun ala sifatil hikmati. Nama al-hakim mengandung sifat hikmah. Wal faqiru mustamilun ala sifatil qudrati. Nama al-qadir mengandung sifat qudrah. Wasami'u mustamilun ala sifati sam'i. Nama as-sami' mengandung sifat as-sama', mendengar. Wal basiru mustamilun ala sifatil basari. Dan nama al-basir mengandung sifat basar, melihat. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Jadi perhatikan ya, namanya Allahu, sifatnya dzul uluhiyah. Namanya Ar-Rahmanu, sifatnya rahmah. Namanya Al-Alimu, sifatnya ilm, berilmu. Namanya Al-Hakimu, sifatnya hikmah, bijaksana. Namanya Al-Qadiru, sifatnya Al-Qudrah, kuasa. As-Sami'u, namanya As-Sami'u, sifatnya As-Sam'u, pendengaran. Namanya Al-Basaru, Al-Basiru, sifatnya Al-Basaru, penglihatan. Kullu ismin min asma'illahi mutadamminun ala sifatin wala aksa. Setiap nama dari nama Allah pasti mengandung sifat. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Artinya, tidak semua sifat mengandung nama. Ya. Tidak semua sifat bisa menghasilkan nama Allah. Fala yushtaqu minas sifati ismun. Maka tidak bisa diturunkan dari sebuah sifat sebuah nama. Sebuah nama tidak bisa diturunkan dari sebuah sifat. Contoh, fala yushtaqu min sifatil ghadabi al-ghadibu. Dari sifat Allah al-ghadab. Di antara sifat Allah al-ghadab, Allah bisa murka. Namun tidak bisa diturunkan nama al-ghadib, Allah yang maha murka. Nggak ada nama al-ghadib. Ya, sifat ghadab ada. Allah punya sifat ghadab, tapi nama al-ghadib nggak ada. Wala yushtaqu min sifatir ridha ar-radi. Dari sifat Allah ar-ridha, Allah ridha, Allah senang. Allah bisa senang, bisa ridha terhadap kebaikan dan terhadap pelaku kebaikan. Tapi nggak bisa diturunkan nama ar-radi, yang maha ridha. Ya bisa, nggak ada nama ar-ridha, nggak ada nama ar-radi. Nah, jadi nggak berlaku sebaliknya, sifat nggak bisa menghasilkan nama. Tapi kalau nama pasti mengandung sifat. Balil ismu mutadamminun lis-sifati. Namun nama mengandung sifat. Wasifatu la yalzamu minhal isma. Namun sifat Allah tidak berarti bisa menghasilkan nama. Tidak berarti mengandung nama. Ya, ini bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengandung banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.